wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan taklim bersama dalam virtual, mengikuti perkembangan sekarang yang kebetulan ada aturan pemerintah yaitu PPKM. Jadi kita juga harus menghargai hal tersebut. Mudah-mudahan ini jadi wasilah buat kita semua menjadi barokah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada baginda yang dibesarkan Allah, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang berbahagia, yang saya hormati Ketua dari MT Maratus Salihah, Bu Haji yang sudah hadir di sini, juga seluruh yang hadir, auzen yang ada di rumah masing-masing. Kita bertemu dalam dunia yang berbeda, tapi serasa kita ini dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedekatan kita seperti kita dekatnya dengan Tuhan. Perlu Ayah perkenalkan sendiri terlebih dahulu. Yang akan disampaikan di hari ini adalah satu tentang taklim yang mungkin agak berbeda dari seperti biasanya. Kalau taklim seperti biasa kita bertemu tatap muka, tapi ini mungkin kita akan melihat satu sama lain di sudut pandang yang berbeda. Baiklah, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator nama Ustadz Ayah Kunairi akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua Majelis Taklim Maratus Salihah Ibu Haji Betty, yang keempat penyampaian materi taklim oleh Ustadz Haji Andri, yaitu dengan tema makna dan hakikat Idul Adha. Yang kelima ada sesi tanya jawab, yang keenam doa, dan ketujuh tutup. Itulah susunan acara yang disampaikan di sore hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Terima kasih Pak Haji Andri yang sudah ada terlihat di sini. Alhamdulillah. Salam silaturahmi dari moderator di sini. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemateri sudah ada di lingkungan kita dan juga siap. Baiklah, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran barangkali dari Maratus Salihah, Ibu. Pemamuk. Untuk segala penghormatan yang begitu besar pada Ibu Kepala Desa, dimohon untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk kamu, Ayah persilahkan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat disilahkan. Mangga, Abu. Ayat sabarahan ya, surat naon atau napi kumaha abdi wae? Kumaha ibu we pada Fatihah mangga bagian nurawasin mangga. Di atas ku Pak Haji Andri. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ambu yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi yang membaca dan bagi kita yang mendengarkannya. Selanjutnya saya menyapa dulu Bu Haji Herawati udah ada di sini. Terima kasih Bu Haji udah gabung. Videonya dibuka digeser Bu. Nah Bu Haji agak ke sini sedikit. Alhamdulillah udah ada yang gabung. Saya sambil menunggu santri di PSTQ yang Mubayinah prepare untuk kegiatan juga sama. Saya menyapa selamat Nah, selamat sore juga kepada Bapak Iib Arifudin. Selamat Dr. Iib Sarifudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan juga kepada Bu Haji Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah hadir juga Bapak Haji Andri, ya, siap memberikan taklim kepada kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita merujuk kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Mari kita dengarkan dengan seksama dari pimpinan Majelis Taklim Ma'ratus Sholihah kepada Ibu Haji Betty. Waktu dan tempat disilahkan. Mutnya, suaranya itu bukan ke ibu. Ibu suaranya dibuka. Suara handphonenya dibuka. Mutnya, speaker mut. Udah ada. Atas saya. Atas saya Bu. Mangga Ibu waktosna saluas-luasna kanggo Ibu. Waktu kelas sekedap. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu walaupun
di dunia maya atas berkat rahmat Allah, jasa sesarengan untuk tadi seperti yang diungkapkan oleh ayah, kita mengikuti prosedur pemerintah. Keinginannya kita tetap muka gitu, soalnya sudah lama tidak bertemu ayah. Ya. Tetapi kita dalam rangka berikhtiar untuk menangkal penyebaran si COVID ini. Yang seterusnya saya ucapkan kepada ayah yang hari ini menjadi moderator. Kemudian Pak Ustadz Andri sudah standby dari tadi. Maaf jamaah kami. Ada suaranya di mute-nya. Dari Ibu. Ibu dicoba suaranya, Bu. Ibu Haji. Ada. Ya. Itu timbul tenggelam suaranya. Itu. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya. Mudah-mudahan kita menjadi penganut ajaran beliau sehingga mendapatkan syafaat nanti di alam akhirat nanti. Amin. Sekali lagi maafkan kalau jamaah ini tidak semuanya bisa mengikuti Zoom karena mungkin ada berbagai kendala, mulai dari sinyal ataupun ya hal-hal yang lain mungkin yang tidak terduga. Banyak barusan yang mengejapri katanya tidak masuk, entah karena apa gitu, ada gangguan teknis siga nama gitu. Ibu-ibu yang hadir, haturkeun nuhun, ambu Teh Lia Sumping biasa ngaluhan. Terus yang lainnya saya belum lihat, ini perwakilan dari masing-masing masjid, dari Cibener, dari Margaluyu, Bu Alo Aya, anu sanesna masih dalam, mudah-mudahan sebentar lagi bisa bergabung dengan kita semuanya. Itu ayah tidak akan panjang lebar, mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita bisa mendapatkan ilmu dan menjadi saksi di akhirat nanti. Jaga engke ayah bisa ditaruh HP teh di anggo naon wae hari ini. Hari ini Aku jadi saksi. Iya, alhamdulillah. Iya, hari ini jadi saksi bahwa HP kita pernah mengadakan Zoom meeting dengan ibu-ibu dan ayah dengan para ustadz. Sakitu wae ti Pribados selaku pimpinan Yayasan Mar'atus Sholihah, mohon maaf kepada semua pihak karena dengan keterbatasan kita tidak bisa maksimal. Mung sakitu wae ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Haji Betty. Meskipun kita baru jadi pemula sebagai artis layar sentuh, tapi tidak menjadikan satu itu gagap dalam iptek dan teknologi. Amu hapunten ayah. Salam silaturahmi kepada Dr. Arifin yang sudah hadir di sini, kemudian kepada Bapak Riki, terus Ibu Nunung Palia, terus kepada Ibu Fitria. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang baru masuk ini baru terlihat gordengnya, ya nggak apa-apa.
Oh, Ibu Widik itu Ibu dari Lembaga Pendidikan selamat bergabung di sini di virtual Majelis Taklim Mar'atus Sholihah. Alhamdulillah kami difasilitasi dengan kuota tanpa beli karena ayah beradanya di KUA jadi gletong gitu. Alhamdulillah. Kemungkinan yang gabung di sini juga kebetulan yang ada WiFi karena untuk sinyal yang lain agak sedikit susah. Anak santri juga mau masuk, Bu. Mohon maaf kepada Ibu Betty, kepada Bu Haji Herawati, juga kepada Pak Haji Andri. Anak santri pengen gabung di sini tapi masuknya susah karena kuotanya kuota yang murah, smart friend, jadi rada sedikit susah gitu ya. Itu saja mungkin untuk mengisi ruang lingkup kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penyampaian materi dari Bapak Ustadz Haji Andri tentang makna dan hakikat Idul Adha. Pak Andri pakai PowerPoint nggak, Pak Andri? Pak Haji pakai PowerPoint nggak? PowerPoint Yusuf. Kalau nggak langsung aja. Kalau nggak langsung aja. Ya, langsung aja. Oh ya, siap. Silakan. Waktu dan tempat disilakan. Siap. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka di dunia maya. Bu Haji hatur nuhun, oge ayah yang selalu meramaikan syiar-syiar keislaman di Nagreg, Kang Riki, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini marilah kita bersama-sama dalam bab saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terutama alhamdulillah kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke bulan Dzulhijjah atau Rayagung bagi orang Sunda mah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu fajar atau waktu subuh, kemudian walayalin ashr, dan demi hari yang 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah atas nama makhluknya seperti wadduha, demi waktu duha, demi waktu, demi wasyamsi wadduhaha, demi matahari, berarti ketika bersumpah atas nama makhluknya berarti di sana ada sesuatu hal yang sangat spesial dalam makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah atas nama makhluknya tersebut. Dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin ashr, dan demi hari yang 10. Nah, ini menurut para ulama yang dimaksud dengan hari yang 10, para ulama tafsir mengatakan ada yang berpendapat itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada yang berpendapat 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan menurut jumhur para ulama tafsir, mereka semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr, hari yang 10, itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau di bulan Rayagung. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, berarti di sana ada hal yang spesial yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga Rasulullah bersabda, ma min ayamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Jadi kata Rasulullah, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi
amal soleh yang dilakukan pada hari ini, yaitu pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ketika kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah ahabu ilallah. Jadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasul, sampai jihad juga, sampai jihad fi sabilillah juga. Kemudian kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Jadi amalan yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi jihad. Sampai para sahabat, ya Rasul, bahkan melebihi jihad pahalanya, atau Allah mencintainya melebihi mencintai jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Betul, melebihi jihad fisabilillah. Illa, kata Rasulullah, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali ada orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, kemudian gugur di medan pertempuran. Nah, itu tidak bisa dikalahkan oleh amalan yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini sebagai mukadimah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan sholat wajib, kemudian sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah atau qiraah Quran di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah atau Rayagung, itu nilainya adalah nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya adalah pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ketika kita melakukannya di luar bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10. Sebagian ulama mengatakan dilipat gandakan pahala dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu sampai 1000 kali lipat. Ada yang berpendapat 10.000 kali lipat. Apalagi dilakukan di di tanggal 9 di hari Arafah, itu sampai 100.000 hari. Jadi balasannya itu ketika kita sholat duha misalkan di tanggal 9 Dzulhijjah, itu sama dengan sholat duha 100.000 harian. Pami urang ayeuna tanggal 1 sampai 8 ngalaksanakan sholat duha, itu sebagian ulama berpendapat 1000, dihitung 1000 hari sholat duha. Sebagian lagi riwayat 10.000 harian sholat duha. Kita lihat pahala-pahala yang sangat luar biasa dilipat gandakan di awal bulan Rayagung atau Dzulhijjah. Sehingga Ibnu Qayyim beliau berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1 tahun dan memilih 10 hari yang paling utama dalam 1 tahun, tiap tahun tersebut, yaitu dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian menciptakan malam dan memilih 10 malam terbaik dalam 1 tahun, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian memilih siang yang paling utama selama 1 tahun, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, panginten dinten Senin, anu bade sumping. Kemudian malam terbaik selama 1 tahun adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, marilah pada acara ini kita sama-sama memperbaharui niat kita, mengikhlaskan niat kita, karena setiap amal soleh yang kita gunakan, yang kita laksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, ini adalah nilainya melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke kurban mungkin ada hari yang tanggal 9, ini yang jangan sampai lewat. Jadi yang baju merah jangan sampai lewat, lolos gitu ya. Nah, ini satu hari nyata hari Arafah. Ini jangan sampai lewat dari amal soleh kita. Jadi Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktar min ayatikallahu fihi abdan minan nari min yaum Arafah." Jadi di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari api neraka adalah di hari Arafah. Jadi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah Rayagung, dinten Senin insyaallah, maka di sini saatnya kita
meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari min kulli dzunub, dari setiap dosa-dosa kita. Kita mungkin tahulah, setiap kita tahu dosa-dosa kita yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Kita tahu masing-masing dosa-dosa kita, dan bulan Dzulhijjah tanggal 9 ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian dalam hadis dilanjutkan, dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi artinya apa? Selain dari dosa-dosa diampuni, malaikat diperintahkan untuk turun ke hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, coba apa yang mereka inginkan akan dikabulkan. Ini luar biasanya keutamaan bulan Dzulhijjah di 10 hari, dan puncaknya sebelum puncaknya tanggal 9 itu hari yang paling utama. Kemudian kata Rasulullah, khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kata para ulama, ini adalah maksudnya adalah yang paling banyak dikabul doa adalah doa di hari Arafah. Kemudian hari Senin insya Allah mungkin bersama-sama kita perbanyak istighfar, kemudian perbanyak doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Mau menuju lockdown banyak nanti keluar rumah, soklah duha anu tadina 2 rakaat 8 rakaat, anu tadina tilawah misalkan sehari 1 juz bisa lebih dari 1 juz, terutama di hari Senin, di hari Arafah. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan dalam 1 tahun di 1 hari, yaitu hari Arafah. Kemudian kalau kita sehat, maka sangat ditekankan untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Siyamu yaum Arafah ahtasib 'alallahi ayyukaffirus sanah allati qablaha was sanah allati ba'dahu wa siyamu yaum Asyura ihtasabu 'alallahi ayyukaffirus sanah allati qablahu. Jadi puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang, sedangkan puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi ini keutamaan juga di hari Arafah ketika kita berpuasa, maka dosa orang anu satahun kapengker diampuni ku Allah Subhanahu wa taala, oge satahun anu bakal sumping diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu para jamaah sadayana mangga sasarengan kita untuk senantiasa mengoptimalkan hari tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban ini tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di mana Nabi Ibrahim ini ketika menikah dengan Siti Sarah, secara singkatnya di usia 30 tahun Siti Sarah itu diajak ke Mesir. Jadi Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia atau Nabi Irak, diajak ke Mesir. Nah, ketika datang ke Mesir, di sana Raja Mesir itu terkenal raja yang sangat istilah Cina nama cunihin. Cina dicalengkan agar gitu. Ya, jadi si Raja Mesir berarti tiba rata ya cunihin tanya Bang Resa. Ayah. Aduh, Nah, si Raja Mesir terkenal sangat cunihin. Jadi misalkan kalau ada jadi resep nate gitunya ke pasangan suami istri tapi si istri nate gelis, lamun istri nate gelis langsung direbut teh ku pengawal nate cana ke istana. Ya. Nah, jadi ya Raja Mesir anu sangat cunihin. Nah, jadi setiap rakyat nanti jadi ayah ngebentuk satu pasukan khusus menurang Kopassusna, tapi pasukan khusus itu ngincer si ibu-ibu gelis gitu. Ibu-ibu sosialita. Iya, sosialita. Dia Mahmud panggilannya Bang Resa, Mahmud panggilannya. Amu hapunten amu sambil berkelakar biar tidak bosan amu. Gitu. Ratu tunduk. Ya, dan setiap
Kopassus itu tugas nate jadi intel anu ngincer Mahmud lah. Jadi ketika cantik si wanita tersebut, kemudian si rajanya seneng, langsung direbut gitu dari suaminya. Nah, kebetulan Nabi Ibrahim teh istrinya itu Siti Sarah gulis pisan. Jadi sangat cantik, dicandak di Irak, sumping ke Mesir. Nah, ketika sumping di Mesir, kata Nabi Ibrahim, wahai Sarah, istriku, karena Raja Mesir itu terkenal, jadi seantero Arab lainnya, terkenal sebagai raja anu paling cunihin. Oleh karena itu, kalau kamu ditanya siapa saya, kata Nabi Ibrahim, sampaikan saya adalah saudaramu. Jadi ulah disebutkan suami, karena lamun disebut suami langsung direbut. Itu Sarah aja itu. Kopassusna. Nah, jadi sampaikan bahwa saya ini adalah saudaranya, ya mah wargi lah gitu. Kalau mun anu gadis kene mah tara direbut, tapi resepnya ke anu Mahmud. Si raja eta. Nah, kemudian kata Siti Sarah, nanti aku memanggilmu adalah saudara. Ya, saudara dalam satu akidah, fil iman katanya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya nanti kalau saya ditanya, kamu adalah saudariku gitu. Nah, ini masuklah ke Mesir. Nah, pas masuk ke perbatasan, nah ini intelijen bekerja nih, intelijen Raja Mesir. Wah, ya gelis pisan ini wanita yang belum ada saingannya di Mesir. Jadi sangat cantik Siti Sarah itu. Akhirnya kata Kopassus, bejakeun ka raja. Akhirnya diinformasikan ke raja. Wah, raja ada satu orang pendatang baru. Yang satu katanya namanya Ibrahim, yang satu Sarah. Tapi ketika ditanya itu dua bersaudara, katanya kakak adik. Nah, tapi Sarah itu sangat cantik katanya. Belum saya temukan di Mesir yang secantik Sarah katanya. Akhirnya kata raja, wah yang gini katanya, langsung ambil ke istana, amankan. Langsung Powernya. Kopassus ngamankeun. Datang, kamu siapa? Ini adalah saudaraku. Ini ke Nabi Ibrahim mah wargi abdi cenah. Amankeun. Nabi Ibrahim biasa ngalawan. Akhirnya Siti Sarah dibawa ke istana. Nah, ketika masuk istana, nah, si Raja Mesir itu langsung tertarik dengan Siti Sarah meskipun dia tahunya itu teh masih nikah gitu nya. Tertarik. Akhirnya kumargi cunihinnya langsung badai nyepeng lah. Itu hal anu dilarang gitu nya. Badai ngaruh gahala. Nah, tapi ketika itu Siti Sarah berdoa, ya Allah, selamatkanlah kehormatanku dan berikanlah pelajaran kepada Raja Mesir ini. Akhirnya ketika pas badai memegang Siti Sarah, si rajanya tiba-tiba compare lah, si tangannya itu langsung melapis, pandangannya itu langsung stroke lah, biasa digerakkan. Akhirnya kata Raja Mesir, apa yang kamu lakukan wahai wanita? Kemudian kata Siti Sarah, saya berdoa kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu diberi pelajaran, supaya tidak berbuat jahat kepada saya. Akhirnya kata Raja Mesir, cok ngadoa deh cenah ka Tuhan anjeun supaya saya disembuhkan. Moal cenah moal sakali-kali deui. Ngadoa deui, sembuh langsung. Nah, ketika Raja Mesir itu sehat nih, ngagabruk deui tah si Raja Mesir teh. Ketika yang kedua kalinya sama, tiba-tiba pas mendekati langsung stroke lagi. Jadi kedua tangannya nggak bisa digerakin. Minta maaf lagi, kemudian normal lagi, yang ketiga kali sama gitu. Ya. Nah, jadi pas anu katilu kalimah, ku Allah teh di pasian pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi ayah sampai seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan kecuali mulutnya. Jadi mata bolotot gitu ya, si tangan kaki jeger lah. Terus itu mulutnya yang hanya bisa berbicara.